Halo teman-teman, kembali lagi ke K2 TV bersama saya Diana. Kali ini bersama dengan kita lagi Pak Yoga, beliau adalah Head Principal dari K2 Semarang. Selamat malam Pak Yoga. Selamat malam. Oke, kali ini kita akan membahas update-update terbaru ya Pak ya, seputar tentang kelautan baik itu dari dalam maupun luar negeri, baik itu di darat maupun di laut. Begitu ya Pak ya. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita lanjut untuk masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari kami. Langsung aja teman-teman, check it out. Baik Pak Yoga, karena kan kita ada ini ya, ada update terbaru ya Pak ya, mengenai K2 ini sendiri. Nah, bagi teman-teman nih yang masih baru tahu K2 ini itu apa sih? Nah, ini. Baik, di sini ada Pak Yoga, monggo Bapak bisa dijelaskan K2 sendiri ada apa? Oke, baik teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi K2 sendiri itu adalah sebuah lembaga di bawah sebuah PT yang bernama PT Pratama Maharaja Sri ya, yang bergerak di bidang pelatihan, penyedia pelatihan bahasa asing swasta dan juga perhotelan ya. Jadi teman-teman bagi yang berminat untuk berkarir di bidang perhotelan, teman-teman bisa melakukan di sini ya, karena kami akan memberikan teman-teman semua apa yang diperlukan untuk teman-teman melangkah dari awal teman-teman berproses sampai nanti teman-teman disalurkan untuk bekerja di bidang perhotelan seperti di hotel yang ada di luar negeri atau di kapal pesiar mungkin, ataupun juga di hotel yang ada di dalam negeri. Seperti itu teman-teman. Jadi berartinya itulah K2. Baik, kalau dari K2 sendiri Pak, program-programnya apa saja ya? Baik teman-teman, jadi untuk K2 sendiri itu program-programnya tidak terlalu jauh berbeda sih, tidak terlalu banyak tambahan, tetap sama di perhotelan ya, dan itu satu paket ya, perhotelan dan juga bahasa asing. Yang di sini adalah bahasa Inggris. Jadi teman-teman mengikuti program yang harusnya program 1 tahun untuk pendidikan perhotelan dan bahasa Inggris. Kemudian nanti setelah itu teman-teman akan mengikuti proses magang dan penyaluran kerja ya, yang mana teman-teman akan disalurkan di tempatnya di beberapa hotel mitra rekan kami yang ada di Eropa, Asia ya, maupun nanti bisa kita angkat juga ke beberapa perusahaan kalau siap ada permintaan ya, seperti itu. Jadi program ini 1 tahun. Nah, kalau teman-teman sendiri mau lebih cepat pas belajar ya kan, terus mengikuti arahan dengan baik semuanya ya, lebih cepat teman-teman akan berproses seperti itu gitu. Baik Pak Yoga, oke, ini saya akan merangkum pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Pak, baik itu dari Instagram maupun Facebook, YouTube, email, semuanya bertanya, makanya ini saya sudah rangkum di sini. Oke, baik, ini pertanyaan dari saudara Yudi dari Jember ya. Program apa ya yang paling pas untuk saya? Saya usia 32 tahun. Saya bukan anak hotel, tapi saya anak pabrik. Apa ya yang pas untuk saya? Baik, pertanyaan yang bagus dari Mas Yudi. Oke, jadi untuk teman-teman yang berusia di atas 30 tahun ya, ataupun maksimal ya di angka 29 tahun, oke, itu masih bisa kita bantu ya, nanti masuk pelatihan dulu ya kan, pelatihan pendidikan bahasa Inggris dan perhotelan secara teori
ada beberapa yang juga. Setelah itu nanti teman-teman sambil membuat dokumen seperti paspor, kemudian medical check up, kemudian visa, ya kan, tiketing, terus kemudian nanti berangkat untuk bekerja teman-teman, seperti itu disalurkan untuk ke hotel luar negeri. Nah seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya kok bukan berasal dari perhotelan, ya pabrik atau apa namanya itu tadi bidang yang lain, bisa, tidak ada masalah. Mungkin mau upgrade, mau pindah pekerjaan yang lebih baik gajinya, boleh kok, tidak ada masalah teman-teman. Jadi silakan kerja, kita siap membantu. Karena tidak harus dari anak-anak yang tadi perhotelan, tidak harus yang anak-anak masih 30 tahun, 25 tahun, tidak. Di sini kita masih bisa teman-teman dan bersedia membantu sampai teman-teman maksimal usia di 39 tahun untuk yang punya pengalaman seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita juga banyak ya murid-murid yang dari usia di atas 30, kemudian kita tahu tadi ada yang anak satpam, ada yang pabrik juga, ada yang kurir, ada yang apa namanya orang kantoran, ya alasannya sama, mencari hasil lebih baik, lebih pantas dan gaji yang lebih pantas. Jadi bisa ya untuk Mas Yudi ya. Ya. Baik Pak Yoga, tadi sudah dijelaskan mengenai program K22 itu apa aja. Nah, untuk teman-teman yang sudah join atau daftar di sini itu nanti tujuannya nanti mau diarahkan kemana sih Pak? Baik, untuk teman-teman sendiri yang belajar di sini itu nanti kita arahkan ke beberapa tempat. Ya, yang pertama ada di hotel dalam negeri, kalau teman-teman mau yang hotel dalam negeri, ya, nah, kemudian ada yang ke hotel luar negeri seperti di hotel Eropa, kayak Turki, Kroasia, ya, nah, kemudian ada yang di hotel Asia, kayak di Timur Tengah kayak Dubai, Qatar, Abu Dhabi, terus Bahrain, ada juga di Thailand, ada juga yang di Singapura. Nah, itu nanti tergantung kemampuan teman-teman dan permintaan dari sana seperti itu. Jadi yang pasti teman-teman ketiga tempatnya utama itu. Nah sebagai tambahan juga ada ke kapal pesiar seperti itu. Jadi melihat nanti kemampuan juga. Karena kalau kapal pesiar juga ada tambahan-tambahan seperti dokumen-dokumen, tiket juga sama, ya kan. Kemudian ada medical jual mahal dan intinya teman-teman bagaimana? Seperti itu. Oke, baik. Kita kembali ke pertanyaan dari teman-teman nih Pak, dari Instagram, dari Andi dari Kaki ya Pak ya. Oke. Berapa lama proses dari awal sampai berangkat ke Turki Kak? Oke, baik Mas Andi ya dari Pagi. Terima kasih. Jadi untuk proses dari awal, ya dari awal daftar sampai berangkat terbang itu sebetulnya program kita itu program 1 tahun. Cuman yang seperti saya sampaikan, kalau teman-teman itu nyambungnya cepat, belajarnya cepat, itu sebenarnya lebih cepat ya berangkat. Kurang lebih antara hanya 7-6 bulan saja. Ya kan itu sudah termasuk pendaftaran, kemudian kelas bahasa Inggris, kelas perhotelan, kemudian apa namanya magang, ya kan kemudian nanti pembuatan dokumen, kemudian nanti keberangkatan seperti itu. Termasuk interview ya, 1, 2 kurang lebihnya seperti itu. Jadi kurang lebih 7. Nah, setahun itu biasanya teman-teman juga akan mengalami sedikit kendala kecil seperti pengurusan visa yang molor, ya kan kemudian job letter yang punya juga molor, terus nanti beberapa perusahaan akan reschedule seperti itu. Jadi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, atau mungkin bisa sama seperti target waktu ini seperti itu. Jadi kayak kemarin yang bisa di stop sementara waktu karena banyak anak-anak bermasalah di sana. Nah itu juga sama, dan itu pun teman-teman harus siap gitu. Teman-teman siap, dari orang tua juga harus siap. Jadi apapun yang ada proses itu pasti berlanjut gitu teman-teman. Baik Pak Yoga. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, program magang Singapura itu detailnya bagaimana ya Pak ya? Baik, program magang Singapura ya teman-teman. Jadi program magang Singapura ini pada dasarnya sudah jelas ya, magang atau internship. Jadi bukan kerja. Jadi nanti teman-teman jelas join kelas dulu, ya daftar kelas, kemudian nanti belajar bahasa Inggris jelas, kemudian perhotelan, ya housekeeping, kemudian service,
food and beverage service, kemudian food and beverage product. Nah kemudian setelah itu pembuatan paspor, kemudian interview ya, kemudian nanti penempatan dari sana. Jadi nanti setelah interview dari pihak prinsipal, dari pihak perusahaan sendiri akan melakukan penempatan di perusahaan-perusahaan yang mereka miliki sesuai dengan tiga bagian itu tadi, housekeeping, service atau produknya seperti itu. Jadi itu setelah nanti teman-teman di ada penempatan, teman-teman mulai mengurus kayak visa, kemudian medical check up, kemudian nanti tiket berangkat, kemudian magang sendiri untuk Singapura itu durasinya adalah 3 bulan ya, dan visanya sendiri itu bisa sudah pas ya sesuai dengan aturan pemerintah Singapura hanya 3 bulan saja seperti itu. Tapi untuk allowance atau tunjangan atau uang saku ya dengan gaji ya itu lumayan loh di sana, $3,000 Singapura gitu, dengan potongan-potongan yang ada pajak, kemudian potongan makan, tempat tinggal yang itu teman-teman akan pegang kurang lebih di 21-22 juta per bulan. Udah dapat asrama, udah dapat wifi, kemudian makan ya, staff meal, sama nanti asuransi, dan untuk tiket pulang sudah sudah diurus sama perusahaan. Jadi clear, jadi gitu untuk program Singapura 3 bulan ya teman-teman. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah nanti setelah magang anak-anak melanjut bekerja atau pulang? Baik, jadi untuk magang Singapura ya, ataupun magang yang manapun, mau magang Timur Tengah, mau magang Eropa, mau magang di dalam negeri, ya itu setelah teman-teman magang menjalani 3 bulan di Singapura, 6 bulan di dalam negeri, 1 tahun di Eropa gitu, atau 1 tahun di Timur Tengah, itu nanti teman-teman akan dilihat performanya. Kalau teman-teman performanya bagus banget, langsung akan mendapatkan penawaran kerja dari perusahaan itu sambutan seperti itu. Tetap teman-teman setelah tawaran kerja, teman-teman akan tetap pulang dulu tuh, nanti ngurus semuanya bisa dan ini dan itunya, terus berangkat lagi. Itu kalau yang performanya bagus ya, top notch. Kalau yang sebenarnya biasa-biasa saja ya, teman-teman pulang lagi ke lembaga, dan nanti lembaga yang akan melanjutkan proses ke penyaluran berikutnya, penyaluran kerja, bisa ke Eropa, bisa ke Asia, atau mungkin bisa ke kapal pesiar. Nanti kita akan arahkan teman-teman. Jadi seperti itu, dua ya, well perform langsung nanti ditawarin kerja di sana. Operator, kalau yang sekiranya performanya biasa-biasa ya otomatis balik. Nanti kita yang kan menyediakan hotel buat teman-teman seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini dari UI di Kebumen. Apakah untuk cewek yang tinggi badan 150 cm itu bisa? Baik, Mbak Uri, terima kasih. Jadi jawaban yang pertama bisa ya. Uri sehat, jasmani rohani ya, tinggi badan untuk cewek 150 cm oke ya. Saya juga, kami ada siswa yang tinggi cowok yang hanya cuma 155 itu berangkat kok, akan ke kapal pesiar itu ya, dan beberapa juga ada yang ke mana Timur Tengah, ada yang ke Turki juga seperti itu. Jadi tidak masalah Mbak, jawabannya bisa ya untuk cewek, tidak ada masalah. Sama itu tadi kakak Mbak Uri sehat, tidak ada cacat ya kan, niat dan nurut gitu Mbak. Baik Pak Joshua, tadi kan tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Uri mengenai tinggi badan nih. Nah ini sekalian aja nih Pak, kita jelasin persyaratan apa saja sih yang harus dilengkapi teman-teman buat daftar KKN. Oke, untuk teman-teman yang mau daftar KKN ya, yang pertama jelas teman-teman butuh dokumen pribadi untuk KTP, kemudian KK, akte, ya kan, ijazah SMA, SMK, MAN, atau mungkin pakai C, boleh, gak ada masalah. Ya minimal umur harus 18 tahun, maksimal 39 tahun. Kita masih bisa bantu untuk teman-teman yang memang belum pernah punya pengalaman daftar sebelumnya. Itu tadi, oke. Itu untuk dokumennya. Nanti kita hanya butuh fotokopinya atau scan-nya saja, kalau tidak ada penahanan dokumen asli di sini. Oke, itu yang pertama. Terus untuk syarat-syarat untuk fisik ya, itu yang pertama jelas sehat jasmani rohani ya. Terus teman-teman tidak ada cacat atau tidak ada kurang bagian tubuh, tidak buta warna teman-teman, tidak buta warna, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, ya kan, lengkap
lengkap bagian tubuhnya, kemudian teman-teman tidak mengalami patah tulang besar, ya karena nanti sana juga pasti kerjanya angkat-angkat, terus tidak hernia, ya Darbun orang sebenarnya bilang, terus kemudian tidak hepatitis, tidak HIV ya, HIV, tidak itu namanya TBC, ya TBC bisa teman-teman, tapi mungkin nanti nunggu 1 tahun baru bisa berangkat lagi. Terus habis itu teman-teman juga tidak memiliki penyakit yang menular lain itu teman-teman. Jadi untuk syarat-syarat dokumen itu lagi, kemudian syarat-syaratnya berkaitan kesehatan itu lagi. Kalau punya tato nih, selama tidak kelihatan nggak apa-apa teman-teman. Di atas dengan atas, di dada kayak rok itu boleh, di bagian atas, di punggung, fine. Selama itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan nggak bisa teman-teman. Ya, most probably tidak akan dapat. Yang kedua, tindih. Selama itu lubangnya nggak gede dan nggak tempat yang aneh, oke teman-teman di sini ya, oke, nggak ada masalah. Jadi tapi kalau lubangnya gede, jangan sampai melebar gitu atau bolongnya gede, nggak akan bisa teman-teman. Dianggap cacat gitu jangan. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu di sana kita ini memberikan kenyamanan untuk para tamu dan kita akan jadi pelayan di sana, jadi tenaga profesional ya yang siap 24 jam ya biar ada istirahatnya aja. Oke, di dunia pelayanan perhotelan itu. Baik, tadi kan persyaratan untuk bisa daftar di keberhubungan. Kalau persyaratan untuk bisa ikut penyaluran kerjanya Pak? Oke, baik. Jadi yang kedua ini adalah teman-teman yang sudah punya pengalaman pastinya ya, sudah punya pengalaman di hotel 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau di kapal pesiar, atau di hotel luar negeri yang punya hotel dan punya bahasa Inggris. Jadi jelas persyaratannya sama kayak tadi, sama ya. Ditambah paspor yang pertama, yang kedua adalah surat keterangan kerja. Kalau teman-teman habis kerja di suatu perusahaan itu pasti kan ada surat evaluation paper atau appraisal, ya kan? Paper itu tadi ya, itu yang nanti kita butuhkan. Kalau teman-teman dari kapal itu ada 2 evaluation paper sama nanti di buku laut itu ada kayak gitu. Nah, jadi itu yang dibawa. Oke, udah cuma itu doang. Baik, Pak Yoga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini dari WA nih, saudara Yanti di Tulungagung. Apakah kalau ikut ini dijamin Pak sudah bekerja Pak? Baik, terima kasih Mbak Yanti ya di Tulungagung. Jadi kalau ditanya jaminan nih ya, kita jamin 100%. 100% pasti berangkat, pasti kerja, bukan cepat ya, bukan pasti cepat, enggak, pasti berangkat, ya pasti kerja. Karena kan dalam proses itu butuh belajar, butuh mengurus dokumen. Karena kan dokumen kami nggak setahun 2 tahun ya kayak gini ya, kadang juga molor, tergantung dari yang buat. Yang produk paspor bisa molor, visa bisa molor, perusahaan bisa molor, reschedule seperti itu. Tapi yang pasti teman-teman kalau sudah berproses, kami jamin setelah perusahaan pasti berangkat. Jadi itu syaratnya cuma 3 nih. Sehat, niat dan urut. Jangan di tengah-tengah jalan nanti tiba-tiba ngebor ini dan itu. Ya kami akan jelaskan di awal kalian sudah tahu semuanya seperti itu. Ya kan kalian minta jaminan, kami berikan jaminan. Tapi sebagai balik, tolong ikuti aturan yang ada. Jangan sampai ada teman-teman yang sekiranya di awal sekian katanya 7 bulan, katanya molor, kan sudah bilang, kami sudah bilang dokumen bisa molor, ya kan, ikut isu politik yang ada. Kalau teman nggak terima, belajar dulu deh, ya kan, baru teman-teman bisa join ke kami, karena syaratnya sehatnya itu sehat jasmani rohani. Kalau rohaninya nggak sehat, ya mohon maaf, tidak akan bisa teman-teman. Sampai sana pun kamu pulang. Daripada kayak itu, mending kalian yang saya keluarkan, kan gitu ya? Iya. Atau kami tolak ya, gitu teman-teman. Pokoknya kita jamin 100% teman-teman. Iya. Jangan pernah ragu untuk bisa join ke kejuruan ya teman-teman ya. Iya, karena kita pasti akan jaga amanahnya teman-teman dan orang tuanya teman-teman, kayak gitu atau keluarganya teman-teman. Jadi, insya Allah kita akan berusaha jadi pelayan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada teman-teman. Baik, Pak Yoga. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Medan, dari saudara Adelia. Saya kalau mau ambil program ini, apakah sudah disediakan asrama dan makan selama belajar dan proses di Semarang? Baik, terima kasih Mas
Jadi di K20 sendiri itu kita sudah menyediakan asrama, ya, kemudian dalam asrama sendiri kita sudah sediakan ada wifi, kemudian ada dapur, ada ya dapur itu kayak kompor, kulkas, terus dispenser, kemudian ada kasur ya, sama dipan untuk teman-teman, kemudian kipas angin. Kita sudah sediakan kendaraan untuk nonton wira-wiri kalau mau beli jajan. Tapi kalau makan tidak ya teman-teman ya. Kita hanya dengan makan pun bisa masak sendiri atau beli di warung di sini. Yang dari sekitar asrama dan kantor, karena jarak dari asrama dan kantor sendiri dekat teman-teman. Kantor lantai 1, asrama di lantai kelas lantai 2. Asrama cuma kurang lebih beberapa puluh meter aja dari sini. Kayak gitu. Dan asrama cowok dan cewek bisa seperti itu. Jadi teman-teman bisa khawatir, itu sudah masuk dalam fasilitas yang diberikan. Baik, Pak Yoga, ini saya ada pertanyaan. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini itu, ada nggak sih anak-anak yang gagal dalam proses yang menyebabkan mereka gagal itu apa sih Pak? Baik, jadi kalau ditanya ada gagal nggak sih, sebelumnya ada. Ya kita nggak akan mau tutup-tutupi, ya kan. Yang pertama, kegagalan itu pasti ada penyebabnya ya. Jadi di sini kegagalan yang pertama itu karena teman-teman tidak mengikuti arahan. Oke, jadi kita punya siswa yang pertama dari daerah Bali. Intinya dia sudah menerima pada saat itu programnya adalah Timur Tengah, Timur Tengah, dan dia sudah terima teman-teman setelah program proses hampir 1 tahun gitu. Ternyata pada saat dia mau berangkat kan harus medical check up atau tes kesehatan, itu dia gagal medicalnya karena apa? HIV, AIDS, jangan itu anak itu. Kenapa? Karena dia disuruh pakai asrama, dia nggak mau pakai, dia nggak mau sendiri. Akhirnya dia bebaskan dia di luar kami, dan anaknya digampar di depan kami sama orang tua. Akhirnya kami keluarkan dia, udah nggak bisa lanjut, uang tidak dikembalikan. Yang pertama, yang kedua, kita nggak punya murid nih, karena kriminal teman-teman. Dia jadi kurir narkoba. Itu beneran Pak, bener ada orangnya di sini. Ya ada, bisa dilihat. Ya kan kita selalu pakai dasar. Nah itu akhirnya kita keluarkan. Jadi itu yang kedua, yang ketiga itu ada anak yang sekiranya dia nggak apa namanya nggak sabaran. Jadi dia ngomong di awal ngomongnya seperti ini, kok ini agak molor. Kita sudah jelaskan hasil dari interview itu ditunggu aja. Ternyata dari biasa belum mengeluarkan gitu. Pikirannya kita yang bohong. Kita kan orang tua. Ya kan ini anaknya seperti ini gini. Orang dia juga sekiranya juga lebih percaya sama anaknya. Makanya kita ngomong gagal dengan tidak mau. Dari awal sudah saya ikut. Nah kami sudah jelaskan di awal program ini bisa molor, bisa lebih cepat. Ya gitu. Kan ada penyebabnya. Karena dokumen itu kadang-kadang juga bisa molor, bisa cepat normal kayak paspor 3 hari. Ya, nanti paham. Paspor pernah juga sampai beberapa bulan karena imigrasi masih shutdown pada saat itu. Ya kan seperti itu. Nah, itu aja anak-anak. Akhirnya sudah ininya kami ajak ngobrol. Ternyata kok sambil perjalanan kok didengar banyak isu yang beda, nggak benar tentang kita, dan kita tanya ternyata dari mereka. Kita panggil, lebih tepatnya kita somasi. Akhirnya mereka minta maaf, tapi kita keluarkan mereka. Nanti kita keluarkan. Termasuk anak-anak yang percaya dan itu menyebarkan berita bohong tersebut, itu kita keluarkan. Itu yang ketiga, teman-teman. Yang keempat, itu kita pernah ada anak yang dia sudah belajar kelas magang selesai semuanya, tapi dia nggak bisa lanjut teman-teman. Karena apa? Orang tuanya nggak musibah. Jadi akhirnya membuat keuangan mereka anjlok, tidak bisa melanjutkan untuk melakukan pembayaran tiket dan ini dan itu, sampai akhirnya sudah tidak bisa melanjutkan dan dia mengundurkan diri gitu. Jadi kalau dari kami sendiri itu yang pernah kejadian seperti itu. Kalau kita yang membatalkan sendiri di tengah jalan tidak pernah teman-teman. Jadi kalau kita merasa teman-teman kalau tidak memenuhi syarat atau pikirnya kok teman-teman kalau tidak akan apa ya namanya tidak mengikuti peraturan dengan baik, kita akan lepas dari awal teman-teman. Jadi nah kita kan berusaha untuk perjalanan orang tua ya. Itu aja, kita memberikan janji, tapi dengan proses yang ada. Tidak ada yang namanya saat teman-teman nggak bayar sama. Terkadang ada beberapa promo
pembayaran yang lebih murah dari karena promo ya itu tadi. Jadi kalau teman-teman mundur karena kami, kita kembalikan biayanya. Tapi kalau sampai teman-teman yang membuat masalah, kami tidak akan sungkan dan tidak akan segan untuk nge-kick teman-teman, mengeluarkan teman-teman, karena kita bukan penyedia kerja untuk di lokal, tapi di luar negeri. Yang jelas di luar negeri itu quality beyond quantity. Oke? Jadi intinya kalau teman-teman nggak sabar dari awal, nggak usah ikut. Intinya gitu aja. Kalau kamu ikut, ya kamu harus sabar karena ini proses, ya kan? Jangan karena teman-teman berpikir, ya, wah udah bayar kok, yang lain malah bayar. Ya gitu, ya teman-teman. Kami pasti akan memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, tapi komunikasi harus tetap dijaga. Oke, ada apa-apa teman-teman harus tanya. Ada apa-apa kamu juga berjalan dengan update. Jangan sampai itu membuat teman-teman jadi stressful. Jangan sampai teman-teman juga overthinking akhirnya membuat hal-hal yang tidak masuk akal. Akhirnya kita keluarkan aja. Ya gitu, karena kalau terlalu, kalau kita keluarkan pasti terlalu. Itu Mbak. Oke, baik. Ini dari teman-teman nih, kalau daftar ke KDW sendiri, fasilitas-fasilitas apa sih yang diberikan mereka? Ya, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, fasilitas seperti asrama ya teman-teman itu sudah masuk dalam paketnya. Asrama, kemudian kendaraan, wifi dan jauh masuk di desa. Ya, kemudian jelas teman-teman akan dapat 24 jam konsultasi, kemudian 100% pendampingan, 100% pengarahan, tidak akan bakal ditinggal. Terus yang berikutnya adalah satu pintu semuanya, pengurusannya, daftar di sini, berangkat juga di sini, tanda tangan kontrak di sini, bisa urusan semua dokumen kita dan kita urus. Seperti itu, kelas maksimum ya 5 kali dalam seminggu. Ya kan, bagi teman-teman dari luar daerah pun tidak langsung di sini bisa. Kita jalan kelas online dulu, nah, baru bulan-bulan berikutnya datang di sini bisa, tidak apa-apa. Kita berikan yang terbaik, kita berusaha sefleksibel mungkin tanpa mengurangi kualitas pelayanan kami dan tanpa mengurangi kualitas nantinya teman-teman pada saat sudah selesai dari sini. Seperti itu fasilitas kita. Oke, baik Pak Yoga. Ini lanjut ya kita untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari inbox Facebooknya dari Kadoruna, dari saudara Dimas Kemagela. Saya sudah punya bahasa Inggris nih, tapi belum pernah punya pengalaman perhotelan. Itu gimana? Ini sama juga kayak pertanyaan yang menanyakan, saya sudah punya sertifikat TOEFL atau IELTS dengan Skosia, tapi saya nggak ada pengalaman perhotelan. Harusnya nggak usah masuk kelas. Mereka asumsinya seperti itu. Bagaimana ya Pak? Baik teman-teman, jadi untuk teman-teman yang sudah punya bahasa Inggris yang cukup sampai bagus, ya bahkan ada yang kayak TOEFL, IELTS, kayak gitu, itu pastinya memberikan kemajuan yang lebih daripada teman-teman yang belum punya. Otomatis prosesnya lebih cepat, tapi bukan berarti tanpa belajar lagi teman-teman. Pertama tetap saya akan tes, kami akan tes bahasa Inggrisnya itu pertama. Yang kedua, teman-teman jelas saya ini tidak tahu tentang perhotelan. Nah, teman-teman punya background yang berbeda. Kemungkinan kamu baru lulus SMA, SMK. Atau yang kedua, kamu pernah bekerja tapi di bidang yang berbeda. Ya, tidak mungkin kamu sales, ya kan, biasa ngomong, bagus ngomongnya, tapi nggak biasa kan angkat ngosek WC, ya kan, bedding, atau bersihin kamar, pakai mesin, nggak tahu kan caranya. Disitulah kita memberikan pembelajaran. Nggak mungkin pada saat itu kamu di sana belajar bekerja sebagai manajer ya, bahasa Inggrismu bagus karena kamu teman-teman punya pengalaman ngobrol sama kepala perusahaan atau kepala bagian dan itu relasi kerja berbahasa Inggris di luar dan dalam. Terus kemudian pada saat teman-teman mau ke sini, saya yakin teman-teman nggak tahu caranya masak kopi, ya kan, resep, ya kan, teman-teman nggak tahu apa itu namanya continental breakfast, apa itu namanya julienne, jardiniere, seperti itu, saute, blanc seperti itu, ataupun handling tumbling, ya kan, kemudian upselling, ya. Nah itulah yang akan kalian pelajari di sini. Cuman kalian punya sesuatu yang lebih dari yang lain, yaitu kan sudah punya bahasa Inggris, ini lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Gitu ya teman-teman. Jadi sama saja, teman-teman akan tetap melalui proses yang teman-teman belum milih. Punya bahasa Inggris, berarti perhotelan harus dilengkapi. Punya perhotelan belum punya bahasa Inggris banyak banget. Di hotel lokal, sudah 10 tahun di hotel, sudah 15 tahun di hotel, bintang 3, bintang 4, bintang 5 udah
kemampuannya bahasa Inggrisnya nggak punya, ya sudah kamu harus belajar bahasa Inggris. Kalau enggak kamu ngomong pakai apa? Sanskerta di sana. Ya nggak mau pakai bahasa apa namanya bahasa tubuh nggak bisa gitu loh. Karena jembatan komunikasi di luar negeri itu adalah bahasa Inggris, international language. Nah, bahasa internasional adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Tamu itu tamu Eropa, Amerika, Asia campur. Gitu ya? Iya. Menjelaskan ya? Iya. Oke. Baik Pak, ini lanjut. Ini program ini ada potong gaji juga nggak sih Pak? Oh, oke. Jadi untuk program kami atau ada program ini tidak ada potong gaji ya Pak ya. Dan biayanya nanti memang dari sampai sekarang masih mandiri ya dari siswa sendiri. Jadi nanti teman-teman ya bayarnya biaya pendidikan, kemudian biaya apa namanya pembuatan dokumen, kemudian biaya tiket itu nanti teman-teman sendiri. Itu yang pertama itu teman-teman. Nanti kalau berikutnya sudah aman kok teman-teman sudah perusahaan seperti itu. Jadi itu dan setahu saya tidak ada perusahaan di Indonesia atau apa yang dibilang LPK, agent untuk kapal pesiar, untuk perhotelan itu ada potong gaji, tidak ada. Baik. Kalau ada itu malah seneng. Mau notisan ya sekalian ya. Langsung ke sana aja. Iya. Oke, baik Pak Yoga, ini untuk biaya sendiri bagaimana Pak? Apakah bisa dicicil? Tadi sudah dijawab ya sama Pak Yoga sesuai dengan tahapan-tahapannya, Iya. yaitu ketika pendidikan kalian bayar untuk pendidikan, ketika kalian harus mengurus dokumen-dokumen seperti paspor, Semuanya visa itu bayar, nanti pada saat tiket bayar. Jadi kita 3 kali pembayaran teman-teman sesuai dengan tahapan yang ada. Oke, baik. Berikutnya Pak Yoga dari Doni di Bandung Bali. Ya. Saya sudah pernah ikut RPK, masa saya harus ikut belajar lagi? Oke, terima kasih Mas Doni. Dari Bali ya, murid kita juga banyak yang dari Bali. Dari Bandung kan. Nah, jadi saya udah pernah di LPK nih, saya sudah pernah belajar bahasa Inggris, saya sudah pernah belajar perhotelan, otomatis teman juga Mas Doni ini juga pernah magang pasti, atau mungkin bahkan bekerja gitu ya. Gak apa-apa teman Mas Doni, nanti Mas Doni dan teman bisa ngirimkan CV ke kita kok, langsung aja kirim CV. Nanti kita tes bahasa Inggris, perhotelannya, ya kan umpamanya Mas Doni ini housekeeping, ya kan kita tes bahasa Inggrisnya sama housekeepingnya. Kalau oke, baru nanti kita masukkan dan kita akan lanjutkan untuk interview berikutnya teman-teman. Nah, nanti setelah interview berikutnya ya sudah teman-teman akan ngurus dokumen yang ada, ya kan, kemudian ngurus tiket dan keberangkatan. Aman kok, gak apa-apa. Tapi kalau ternyata setelah kita tes apa namanya gagal, Mas Doni atau siapapun bisa kembali ke LPK-nya atau bisa di sini, kita akan bantu sesuatu. Oke? Selalu ada solusinya. Ya, oke, baik Pak Yoga. Lanjut ya Pak ya. Ya. Saya ex kapal sudah 2 tahun. Terus saya buka usaha sendiri di rumah. Tapi saya ini ada keinginan ingin balik kerja di luar negeri. Apakah bisa? Apakah harus mulai dari awal? Ini dari saudara Indra di Riau. Indra di Riau. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman di kapal pesiar 2 tahun, hotel luar negeri 2 tahun itu, kalian punya kelebihan yang tidak dimiliki sama hotel di dalam negeri atau apa? Ya kalian masih punya bahasa Inggris, aku yakin, kita yakin itu. Pengalaman kamu juga luar biasa pastinya. Libur 2 tahun, masukkan aja CV-nya, appraisal kerjanya, evaluation paper, kemudian paspornya, scan-nya, dokumen-dokumen pribadinya, semuanya masukkan yang kita minta, kemudian kita tes. Sama kayak yang tadi pernah di LPK seperti itu, kita tes. Kalau memang bagus kita masukkan, kalau pernah ada kekurangan kita bilang Mas, Bang, diperbaiki dulu. Oke, sekarang kalau akut banget, yuk kita bantu. Kalau memang butuh kelas, ayo kita persiapkan kelas. Kalau memang enggak, apa yang bisa kita berikan ke teman-teman untuk sebagai kisi-kisi kita berikan. Ya, pasti ada solusi teman-teman. Tapi yang jelas proses tetap sama. Masukkan CV, dokumen pendukung, appraisal, paspor, kemudian apa itu namanya, dokumen pribadi, ya KTP, kemudian foto, pas foto, ya half body, full body, semuanya sesuai dengan standar kita. Setelahnya habis itu kalau bagus lanjut interview berikutnya, kalau enggak pun silakan bisa mulai lagi ke depan. Gitu. Oke, baik. Bang Indra nanti ditunggu ya CV-nya, kirim aja ke WA admin. Oke. Baik Pak, ini ada pertanyaan yang sering banget ditanya sama teman-teman. Intinya mereka bilang gini, saya tuh mau nyari kerja Pak, masa saya harus keluar dulu? Receh ya, klasik lah, pertanyaan klasik kayak gitu. Iya, bisa dipahami kok teman-teman.
Terima kasih. Jadi kenapa kok masih harus belajar lagi, ya kan? Kenapa kok saya harus belajar lagi? Kenapa kok saya harus bayar lagi kalau lebih baik? Jadi gini, teman-teman, kalau teman-teman hanya bermodalkan SMA, ya teman-teman akan dapat pekerjaan selevel SMA yang ada di sini. Kalau teman-teman selevel SMP, ya teman-teman akan dapat pekerjaan selevel SMP. Ya kan, kalau teman-teman mau belajar lebih, ya mau pengen dapat posisi lebih, karena pasti ya teman-teman juga butuh kenaikan pamor lah. Contoh gak jauh-jauh teman mau jadi bidan, perawat, itu sekolah nggak? Iya. Minimal D3 loh, bahkan S1 juga. Farmasi, kalian nggak mungkin dari SMA mau daftar ke apotek jadi ahli apoteker atau TTK kayak gitu. Nggak mungkin teman-teman, kalian pasti dijadikan kalau nggak staf biasa sama kurir, bener nggak? Dan itu gajinya pun di bawah UMR pasti teman-teman. Makanya teman-teman kenapa kok ambil SMA, sekolah menengah farmasi, bukan SMA atau SMK biasa? Kenapa? Itu butuh keahlian khusus teman-teman. Dokter juga sama, lebih dari SMK, lebih mahal, miliaran, ya kan? Itu tadi bahkan kurang lebih butuh waktu 8 tahun ya untuk sampai kamu bisa praktek spesialis mungkin, seperti itu. Makanya kenapa kok di sini kok harus bayar lagi? Ya teman-teman butuh belajar lagi ya, penelitian pertama. Yang kedua, teman-teman butuh melengkapi dokumen. Yang ketiga, teman-teman butuh untuk keperluan teman-teman selama pendidikan. Sama kalau kayak teman-teman kuliah itu, kalian pikir teman-teman kuliah itu 5 tahun, 6 tahun itu keluar uang berapa ratus juta? Dan itu aja nggak dijamin loh. Bener nggak? Nggak dijamin sama kerja pun jurusannya. Ya, kerja pun banyak yang nggak sesuai dengan jurusan. Makanya apa yang kamu keluarkan, biaya ini adalah biaya keperluan kamu, teman-teman kalian. Dokumen, pembelajaran, ya kan, harus itu kebutuhan pribadi kalian selama kalian di sini. Seperti itu. Jadi sama kayak kuliah, cuman bedanya kalau di sini kalian sudah disediakan lowongan kerjanya, sudah disediakan bagiannya. Seperti tidak perlu kalian susah-susah untuk nyari. Teman-teman kuliah 5 tahun, 6 tahun, atau paling cepat 4 tahun mungkin ya, lulus masih jadi pengangguran, masih harus cari kerja sendiri. Ya teman-teman ya, itu satu pekerjaan diberikan oleh berapa ribu lulusan wisudawan itu. Tanpa menentukan itu teman-teman, itulah kenapa teman-teman masih membutuhkan biaya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Contoh, di sini kita kerja sebagai housekeeping ya teman-teman. Gaji paling berapa? Mentok lah. Mungkin sama saya yang itu ya, bagi yang high season itu 4,5. Ya, itu dengan servis itu kita dinamikan 45 di kota kami Semarang atau Jogja seperti itu. Di sana teman-teman, saya beri contoh di Turki, kamu gajinya adalah 10.500.000, itu basic, belum lain-lain. Seperti itu. Jadi bisa dibandingkan ya teman-teman. Itulah alasannya kenapa kok masih harus ada uang yang dikeluarkan. Kalau teman-teman mau keluar, biaya ya harus SMA dan pekerjaan, otomatis pekerjaannya akan juga SMA. SMP, SD pun SD, seperti itu. Oke, teman-teman. Oke, baik. Kita lanjut. Untuk lulusan SMP bagaimana Pak? Apakah bisa diproses? Karena kan pasti ada bilang saya minat Kak, tapi saya cuma jasanya SMP. Gimana ya Kak? Baik, untuk teman-teman SMP yang sekiranya usianya masih masuk, ya jangan kecil hati. Memang kalau untuk syarat minimal SMA, SMK, mungkin PAN pakai C, pakai C. Ambil paket dulu teman-teman. Setelah teman-teman kejar paket, baru teman-teman setelah beres kesini. Sertakan itu kita proses selama usianya masih masuk. Ya. Itu jawabannya itu. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Saya pernah kerja di hotel, tapi posisinya adalah sebagai sales. Kenapa saya harus ikhlas lagi? Oke, jadi kalau lowongan yang kami punya bukan sales, ya berarti bukan bagiannya teman-teman yang kayak gitu. Jadi umpamanya nih, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman kerjanya sales, melakukan penawaran, melakukan upselling seperti itu ke beberapa lembaga dan itu kan. Nah, bukan angkat
kasur, bukan sedot debu, bukan ngusir WC kamar mandi. Jadi berbeda teman-teman, dan penanganan permasalahan yang ada di mana di bagian itu pun sangat berbeda. Tidak bisa disamakan dengan sales atau marketing atau mungkin PR public relation yang ada di situ, atau mungkin tour agent yang ada di mana namanya di perhotelan. Sama di hotel saya tidak bagian jelas, tidak bisa langsung pencolotan kayak gitu. Akan ada prosesnya. Nah prosesnya apa? Teman-teman belajar ya gitu. Jadi pemahaman tentang housekeeping, pemahaman tentang service, pemahaman tentang produk atau tukang masak itu tadi itu pasti akan berbeda teman. Belum tentu loh, anak saya juga bisa menyelesaikan permasalahan housekeeping. Ya, bisa encok tuh, ya kan, encok, capek, terus 20 kamar, ya kan tamunya kotor semuanya. Ya ada malah berantem satu sama lain. Stres, ya. Makanya butuhnya pelatihan itu melatih fisik, mental, dan knowledge atau ilmu pengetahuannya. Oke? Baik, lanjut ya Pak ya. Ini dari saudara Raffi dari Banyuwangi. Saya pernah kerja di kapal 15 tahun di kapal. Usia saya sekarang 47 tahun. Pengen pengalaman yang baru, pengen coba hotel darat. Bisa nggak ya? Baik, jadi untuk teman-teman yang sudah pernah di kapal berapa tadi? 15 tahun? 15 tahun di kapal. Oke. Jadi untuk di kapal, kalau mau ke hotel darat, kita belum bisa. Ya, jadi ada batasannya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman, kita mungkin 42 tahunan kita masih bisa bantu teman-teman. Kita ajukan, kita rekomendasikan, ya kan? Mungkin ini juga bisa kita bantu, cuma kita tidak bisa menjamin teman-teman bisa diterima seperti itu. Karena apa? Dari sana sudah mengatakan bahwa mereka berusaha mencari yang sekiranya sudah berpengalaman pun, tapi tidak begitu tua lah intinya seperti itu. Tanpa kita menghasilkan teman-teman ya, tapi bukan tanpa solusi teman-teman. Kita bisa arahkan teman-teman ke kapal kok kalau teman-teman mau. Beberapa teman-teman yang di atas 45 ya kita arahkan ke kapal ya. Dan di atas 50 yang baru fresh kemarin keluar kayak dari kapal usia lihat itu pun kita arahkan ke kapal usia. Dan dari perusahaan tidak ada masalah ya. Kayak gitu. Paling itu sih teman-teman. Kalau hotel sih susah. Silakan Kak Raffi nanti bisa chat WA. Iya, bisa nih. Kita nanti bisa berikan solusi kok teman-teman. Nah iya itu. Oke Pak, terakhir mungkin dari saya nih. Oke. Bagaimana dengan anak-anak atau siswa yang sudah dapat job letter ya, sudah diterima pekerja statusnya, tapi mengalami pengunduran jadwal untuk ini prosesnya untuk bisa dengannya. Kalau memang ada orang tua yang pengen anaknya berangkat itu bisa nggak ya? Oke, baik teman-teman, kita buka-bukaan aja ya. Seperti yang saya tadi bilang di awal, perusahaan atau lembaga resmi pembuat visa, paspor dan itu mereka punya hak ya untuk menyetop dulu dengan alasan apapun yang mereka punya. Pak teman-teman mau tuntut aja untuk kedutaan, bener. Jadi kadang-kadang bisa molor teman-teman, itu kan dari kami. Kalau bisa kita print dari printer kita, tak print ke gratis sebenarnya ya. Tapi enggak, itu kedutaan besar. Turki ya Turki, Kroasia, Amerika, ya kan. Terus tiba-tiba kok perusahaan kok molor kayak anak-anak, dan itu enggak satu dua, pasti banyak teman-teman yang molor. Di reschedule, umpamanya harusnya berangkat bulan Juni, ternyata di reschedule bulan September. Itu pasti ada alasannya, karena ini pasti akan berikan alasannya. Masalah teman-teman bisa terima atau tidak, silahkan. Tapi yang pasti kita selalu berikan alasan, ya, dan alasan itu selalu masuk akal. Itu teman-teman. Jadi kalau sudah keterima, tidak mungkin kehilangan status kerja, job letternya seperti itu. Walaupun nanti kemungkinan besar ada pembaruan ya, kayak kemarin teman salah satu grupnya namanya Agung Eko itu iya. Ada pembaruan job letter ya, iya. Itu dari perusahaan. Tapi itu lanjut teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman nggak usah berkecil hati. Yang menurut saya seperti itu. Kalau bisa berangkat 7 bulan, 6 bulan, wah itu cepat banget. Kalau mau yang mau ya diterima aja teman-teman. Karena kan kita yang isu politik juga ya. Kayak kemarin anak-anak berbuat masalah vandalisme, kemudian seks harassment, ya kan, kemudian kriminal di stop misalnya, stop nggak bisa berangkat 2002 berapa kemarin 25 pertengahan itu baru proses lagi baru ini kok bulan November juga itu baru sedikit banget itu pelan-pelan tapi tidak apa-apa ini lancar kok tidak ada proses ya Pak ya jalan prosesnya dan
intinya saling berkomunikasi dua arah antara kami akan menginformasikan kepada keluarga juga kalau ada pertanyaan silahkan, jangan sampai terjadi salah paham di sini karena kami akan selalu memberikan update yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan seperti itu, dan tolong jangan melebihi wewenang yang ada. Contoh nih, saya boleh nggak minta nomor misalnya dari itunya, saya boleh nggak tahu siapa bosnya di sana. Mohon maaf, itu kalau kami bilang etikanya nggak ada. Mohon maaf nih, etikanya nggak ada. Kami ajak ngobrol, Anda di sini punya batasan seperti ini, kami manajernya kalian, kami yang mengatur semuanya. Tapi kalau lambat mas itu ditunggu dulu, kalau kamu nggak mau kamu dulu. Seperti itu, gue pikir kami juga mau melakukan batasan seperti itu enggak, dan itu mungkin jadi nggak sering loh, kecuali aja pada saat itu. Gitu, jadi harus ada penghargaan ya. Gitu. Kalau dari awal tidak mau, dan ternyata waktu teman-teman begini tengah perjalanan atau merasa pokoknya lambat dan mau berusaha sendiri, harusnya dari awal teman-teman. Jangan pada saat teman-teman di sini ngikut kami terus karena berusaha sendiri. Harusnya kamu harusnya mundur, terus kamu pernyataan mundur. Kamu ngurus sendiri di sana, beneran? Kayak gitu. Oke, teman-teman. Jadi dari kami memberikan jaminan 100%, kami memberikan pelayanan yang maksimal untuk teman-teman. Ya, kami akan menjadi pelayan yang baik untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang mau menaikkan taraf hidupnya. Ya, otomatis kan ngomongin gaji pasti yang dicari dari sini ya. Kayak gitu. Jadi kita butuh dukungan juga dari teman-teman. Melakukan arah untuk bertanya dan berkonsultasi. Kalau bertanya nggak kemana-mana, bukan susah di jalan. Sekarang pengguna jalan banyak, cuman masalahnya nyampe nggak gitu. Ya kan, mau tanya nggak, kalau nggak tanya nggak bisa. Pakai Gmail aja masih nyemplung juga loh. Iya kan, ya gitu teman-teman. Ya jadi tetap semangat, jangan ragu untuk bertanya dan berkonsultasi. Ya jangan pernah ragu. Kalau aku tanggal bisnis ini kan, ya kan, saya dulu gitu pada saat saya berangkat kapal. Berangkat kapal, aku keluar dulu ya zaman saya 2009 itu saya keluar kurang lebih 30 juta teman-teman. Proses dari awal sampai akhir 30 juta tahun 2009 itu apa enggak? Kalau sekarang udah berapa? 50-70 juta mungkin. Ya kan, dalam setahun bisa balik kayak itu. Ternyata balik banget. Saya dapat rumah dari mana, dapat kendaraan dari mana, bisa buka bisnisnya dari mana. Itu tadi teman-teman. Teman-teman perhitungan ya kan stuck di situ. Itu ya. Intinya kami tawarkan program yang bagus. Iya betul. Nah, dan luar biasa ini lifetime. Investasi masa depan, Pak. Iya, investasi masa depan teman-teman. Teman-teman menginvestasikan sesuatu di sini, kembali ke teman-teman sendiri. Setelah kalian dapat uang pun itu bukan uang kami. Iya betul. Kami Dapat nama. Ini seperti foto-foto dari belakang saya. Itu mereka adalah orang-orang yang sudah melalui pahit getirnya proses yang ada dari zaman sebelum ada Facebook, ya kan, proses harus dilalui dari Jakarta Semarang, dari Solo Semarang, dari ini dan ini. Mereka mau sekarang teman-teman job letter datang, kita kasih anak-anak tanda tangan sekian bulan kesini ke kantor. Gitu. Ke kantor kalau kita mau podcast aja. Iya kan, seperti itu. Atau mungkin medical check up karena kita di Semarang juga. Untuk teman-teman yang medical check-up-nya pernah juga untuk di daerah masing-masing bisa kita juga ajukan. Ya, tapi kalau nanti nomornya sekiannya belum bisa di ADC ya nanti kemudian harus ke Semarang, medicalnya nanti di Semarang. Oke, ada lagi Mbak? Sudah cukup Pak, tadi pamungkas dari saya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau nanya apapun itu seputar kedokteran, kedokteran, langsung ke WA admin atau ke Facebook, Instagram atau YouTube, email, kita tetap terima semua pertanyaan teman-teman. Kalau kalian ada di kota Semarang atau sekitar kota Semarang, kita sarankan kalian datang aja ke kantor ya. Datang sama keluarga kalian, datang sama orang tua kalian, biar kalian jelas prosesnya. Baik teman-teman, sekian untuk hari ini. Saya Diana dan juga Kak Yoga izin pamit undur diri. Kita ketemu di podcast berikutnya. Dadah. Terima kasih.